Saudara-saudara, selamat pagi. Sangat senang bisa menyapa saudara dengan renungan singkat. Tema yang saya angkat adalah keputusan serampangan seorang lelaki. Diambil teksnya dari Kejadian pasal 26 ayat 34-35 berbunyi demikian. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Dan sekalian, pagi ini kita belajar dari seorang lelaki bernama Esau. Ini adalah cucu dari Bapak Abraham, anak dari Ishak. Dikatakan bahwa anak lelaki nomor satu ini telah membuat keputusan-keputusan yang sembarangan. Yang pertama adalah pada waktu dia pulang dari berburu dalam keadaan lapar, dia melihat adiknya sedang masak, dia minta makanan dan adiknya berkata, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku." Dan Esau dengan serampangan berkata, "Apa artinya hak kesulungan? Aku lapar, aku mau mati. Ambillah." Lalu Yakub minta kakaknya bersumpah dan transaksi jual beli hak kesulungan itu terjadi. Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Yang kedua yang menjadi renungan kita adalah pada waktu dia sudah umur 40 tahun. Pada zaman itu memang tidak seperti sekarang. Usia manusia sangat panjang. Sehingga umur 40 tahun adalah hal yang biasa untuk seorang laki-laki baru mengambil seorang istri. Dan dalam mengambil keputusan ini, yang adalah mengambil seorang istri, pasangan hidup yang sangat penting, dia juga melakukan hal yang sembrono. Bahkan dalam budaya Jawa, istri itulah belahan jiwa. Sehingga memang orang yang mau mengambil istri itu harus berpikir panjang, harus mempelajari berbagai karakter dan keadaan orang yang akan dipilihnya itu. Sayangnya, rupanya dia mengabaikan nilai-nilai itu. Dia tertarik hanya semata-mata berdasarkan penampilan fisik, berdasarkan kecantikan, mungkin berdasarkan kata-kata manis atau rayuan. Dan akhirnya dia nikahi dua wanita itu. Dia mengambil kedua wanita itu menjadi istrinya. Nah, dikatakan dalam teks itu, kedua istri Esau itu menimbulkan kepedihan bagi bapaknya Esau dan ibunya Esau. Saudara, mengapa hal itu terjadi? Karena Esau mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Dia abaikan karakter, sikap, kedewasaan, dan bahkan tata nilai yang berlaku pada zaman itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan keluarga Ishak yang notabene adalah orang beriman. Mestinya dia harus berpikir banyak. Istri yang dia ambil mestinya harus paling tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Mengapa kedua istri Esau itu menimbulkan kepahitan, kepedihan bagi papa mama Esau? Barangkali karena istri itu tidak hormat kepada orang tua. Hanya ingin bersenang-senang, menuntut, malas, dan sifat-sifat yang tercela yang didapati dalam kehidupan kedua istri tersebut. Dan saudara sekalian, akhirnya kedua orang tua Esau merasa bahwa kedua menantu itu membawa begitu banyak kepedihan dan kesusahan. Saudara, mengapa itu terjadi? Saudara, karena Esau telah mengabaikan norma, etika, dan nilai-nilai kehidupan. Bagaimana seorang istri seharusnya bersikap kepada sesama, kepada suami, kepada mertua, kepada orang tua. Esau juga mengabaikan pengamatan dan pemahaman apakah kedua istri itu cukup dewasa, tanggung jawab atau tidak. Apakah karakter kedua wanita itu mencerminkan karakter yang baik atau tidak. Karena dia abaikan semua itu, maka kedua istri itu menjadi sumber atau membawa kepedihan kepada papa dan mamanya. Saudara sekalian, apa yang kita pelajari dalam renungan ini? Bahwa terutama orang yang akan mengambil pasangan, hal-hal yang penting dalam hidup ini harus selalu dipikirkan, didoakan mencari kehendak Tuhan. Harus selalu melihat dengan mata yang jelas. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai abaikan karakter, jangan sampai abaikan tata nilai, jangan sampai abaikan budaya yang berlaku. Apalagi dalam konteks hidup orang beriman. Supaya pasangan yang dipilih menjadi pasangan yang baik. Hati-hati. Jangan mengambil keputusan yang penting dengan cara serampangan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapak Surgawi. Terima kasih kami boleh belajar dari Esau yang telah serampangan mengambil keputusan dan membawa kesusahan, kesulitan bagi dirinya dan bagi kedua orang tua. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini supaya kami semua dalam menghadapi kehidupan ada hal yang penting yang sangat utama dalam hidup ini. Supaya kami mencari kehendak Tuhan. Kami berdoa kami memikirkan dengan matang berbagai aspek yang perlu supaya keputusan kami tidak serampangan, tapi keputusan yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkati kami hari ini dalam segala tugas tanggung jawab. Tuhan menolong kami semua. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.